Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sedulur bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Mohon maaf teman-teman, ini nanti mungkin agak sedikit berisik ya, karena pas di belakang saya paling sekitar 4-5 meter sudah pinggir jalan raya, jadi nanti agak sedikit berisik lalu lalang kendaraan lewat. Sudah ada di samping saya untuk bahan bonsai waru ekspos akar. Ini gabungan ya, dua bahan saya gabung jadi satu. Awal saya ini tanam ini dulu hasil budidaya cangkok, saya tanam di polybag. Setelah tumbuh subur di polybag, kedua bahan ini saya bongkar, saya rangkai akarnya sedemikian rupa dan saya tanam. 1 tahun yang lalu sudah saya update untuk teman-teman. Penasaran untuk video awal terus proses pengerjaan tahap demi tahap juga sudah saya update untuk teman-teman. Dan ini sekitar beberapa minggu yang lalu juga saya lakukan pembuatan alur ringan. Semuanya sudah saya update. Nanti teman-teman bisa simak videonya, saya lampirkan linknya di bawah deskripsi. Di kesempatan kali ini setelah kemarin sore saya cek, mungkin akan saya lakukan sentuhan ringan dan melakukan untuk pengurangan satu akar yang ke depan mungkin sedikit kurang maksimal. Tidak usah panjang lebar, next kita langsung menuju ke bahannya. Apa yang saya mau lakukan ini nanti dari awal sampai saat ini pengerjaan, mudah-mudahan bermanfaat dan memberi inspirasi untuk teman-teman terus semangat berkarya dan berbudidaya. Sebelum saya melakukan untuk mengerjakan proses tahap lanjutan memaksimalkan akar yang terekspos pada bahan bonsai waru ini, nampak di atas ya, kita perhatikan secara detail. Di depan tadi sudah saya sampaikan memang ini bahan dari budidaya cangkok, dan dua bahan saya gabung menjadi satu, dan alhamdulillah untuk kondisi saat ini sudah agak nampak tidak terlihat ya untuk lilitan beberapa akarnya yang saya gabung menjadi satu. Kalau kita perhatikan ini dia untuk dua bahan, yang satunya yang agak lari ke samping ke sebelah sini, dan yang satunya satu bahan lagi ada di sebelahnya sini. Dan untuk akar yang di sini ini ada yang posisi di atas juga sudah hampir lengket ya sama bahan yang satunya lagi, dan akar yang di sini dari batang yang di sini juga. Coba kita cek dari sebelah sedikit ke atas dan nanti kita cek dari sebelah sana juga kondisi terkini seperti apa setelah 1 tahun yang lalu saya lakukan penanaman tahap awal, dan proses demi proses juga sudah saya lakukan sedemikian rupa untuk memaksimalkan bahan dasar waru menampilkan akar yang terekspos ini. Ini saya ambil gambar sedikit agak naik ke atas ya, posisinya ke sebelah kiri dari awal saya pengambilan gambar tadi. Nah ini terlihat ya, akar ini, akar kecil ini paling sekitar sejempol kaki ya, sudah berhimpitan sama batang yang kedua. Ini untuk satu batang yang posisi di atas, dan satunya lagi yang di sini yang turun ke bawah, dan akar yang dari sini saya naikkan. Ini dia sudah agak tidak terlihat ya, ini sepol kaki lebih, ini sudah lengket. Coba kita lihat dari sebelah sana untuk bahan ini kondisinya seperti apa, kan lebih terlihat sedikit jelas ya untuk dua bahan, yang satu di atas yang satu di bawah. Dan akar dari batang yang di bawah sini nampak terlihat saya kaitkan masuk ke dalam sini. Terus ada satu akar lagi dari batang yang di sini saya kaitkan masuk ke sini, keluar, kemudian turun ke bawah. Ini nanti kalau sudah karakternya membengkak setelah saya pembuatan alur, mungkin sudah tidak akan begitu nampak jelas ya. Nah di sini untuk kondisi di bawah saat saya melakukan pengerjaan di beberapa bulan yang lalu, untuk kondisi akar di bawah ini saya lakukan gerakan ke sebelah sini semua ya, ke sebelah kiri. Karena untuk kondisi bahan, untuk
larinya jauh ke sebelah kiri ya, yang di atas ya, di sini. Jadi nanti akan lebih enak untuk akar yang di bawah. Nah, coba kita nanti sebelum saya lakukan di tahap awal pengerjaan sederhana pembuatan alur pakai peso dengan sedikit melukai hanya kulit kambiumnya saja, tidak mengenai tulangnya, karena ini hanya untuk membuat karakter, menyeimbangkan dari mempertegas alur di tahap awal. Saya mau lakukan pengecekan pembongkaran ring di bawah ini seperti apa setelah beberapa bulan yang lalu. Beberapa akar yang di bawah saya kondisikan, saya larikan ke sebelah kiri. Langsung saja perlahan. Nah, di sini saya mau mengerjakan untuk proses tahap lanjutan memaksimalkan bahan dasar waru ekspos akar ini. Di tahap awal sebelum saya mau melakukan pembongkaran untuk dinding karpetnya, di sini tali rapiahnya sepertinya sudah agak sedikit mengganggu ya. Coba akan saya lepas dulu. Sepertinya sudah tidak menarik ke kanan ataupun ke kiri ya. Akar sudah normal seperti halnya di saat saya melakukan pengikatan tali. Oke, saya langsung mau membongkar untuk dinding karpetnya. Ini di tahap saya pas mengarahkan beberapa akar lari ke sebelah kiri sana, dan beberapa akar juga saya arahkan dengan sederhana pakai pengikat tali rapiah. Nah, masih ada satu pengikat tali rapiah. Ini sudah mengganggu kambium jalan ya, untuk pembengkakan akar. Nampak terlihat di sini ya. Wah. Alhamdulillah sesuai seperti di sejak awal saya lakukan proses program penguraian akar, menyesuaikan gerak daripada bahan dasar untuk dari pangkal bawah nyampe di ujung di atas ya. Nah, di beberapa bulan yang lalu juga saya update. Di sini nampak ya beberapa akar kurang lebihnya sekitar 85% untuk akar yang terekspos dari atas nyampe di dasar di bawah. Rencana nanti memang ini konsepnya akar ini nampak terlihat di atas bibir pot ya, jadi kurang lebihnya nanti turunnya sekian untuk potnya ini nanti nampak. Nah, tadi banyak sekali beberapa akar serabut yang tumbuh di atas di sini, banyak sekali saya bersihkan semua, dimana saya pengen fokus untuk memaksimalkan beberapa akar yang nanti nampak ke depan saya tampilkan di atas bibir pot. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Saya masih menunggu proses biar akar-akar ini nanti maksimal sedikit agak membengkak besar dulu ya. Coba kita cek, lihat dari sebelah sana nanti seperti apa. Dan untuk ke depan, untuk tampak mukanya, karena ini masih bahan dasar, mungkin ini nanti kalau ada teman-teman yang lebih senior main ke sini akan saya tunjukkan. Insya Allah kalau masih bertahan untuk tampak depannya dari sebelah mana, ini masih banyak opsi, dan mungkin juga ada sedikit posisi juga ya untuk lihat kondisi bahan seperti saat ini. Nah, kita cek lihat dari sebelah sana seperti apa untuk bahan dasar, terutama untuk program di bawah ya. Nah, ini dia untuk dari sebelah sini. Dari sebelah sini juga enak ya sebenarnya untuk bahan dasar ini, paling sedikit reposisi nanti bagaimana langkah bagusnya. Nah, nanti saya di depan tadi sudah sampaikan, ini nanti akan tidak saya timbun sekian ya, akan saya timbun, saya akan tampilkan
akar kurang lebih sekian nanti akan saya timbun biar ini terkena angin, dan ke depan mungkin akan menyesuaikan juga untuk kondisi di atas karena banyak alur luka. Nah, di sini nanti mungkin sedikit akan saya lakukan sentuhan untuk akar yang di bawah di area seputaran sini nyampe di atas sini, menunggu karena akar ini baru dibongkar ya, terlihat nampak akar baru, biar nanti warna akar ini sedikit kecoklat-coklatan hampir mirip sama batang utama, baru saya lakukan untuk pembuatan alur ringan saja. Nah, di depan tadi saya sampaikan di sini saya mau mengurangi satu akar ya. Nah, ini dia akar yang kurang maksimal ini, kalau kita biarkan besar ini juga tidak mampu mengejar yang lain, paling ini nanti terhimpit oleh akar-akar besar yang lain akan mati. Ini akan saya pangkas saja, dan nanti setelah itu saya akan pembuatan alur ringan di mana di sela-sela area seputaran pembuatan alur yang saya pertegas beberapa bulan yang lalu. Alhamdulillah selesai. Di sini saya lakukan pembuatan alur ringan saja. Ini hanya sedikit kulit kambiumnya saja, tidak mengenai tulang. Nah, saya penempatannya pembuatan alur ringan ini di area seputaran di tahap awal mempertegas alur. Di tahap awal saya melakukan pembuatannya dengan mengenai tulang sedikit ekstrim dan dalam, kemudian lebar seperti contoh pada ini ya. Nah, di sini saya lakukan pembuatan alur ringan di area sebelah kanan kirinya. Nah, nampak keseluruhan ini tadi ya, dari sebelah sana sama sebelah sini ini sangat banyak sekali saya pembuatan alurnya dari posisi area seputaran di sini ya nyampe di bawah, karena di tahap sebelumnya di area sini ke atas sudah saya pembuatan alur sama seperti halnya yang saya lakukan saat ini. Nah, terus di bagian bawah sampai di area seputaran sini, di area dimana saya lakukan pembongkaran akar di bawah yang di tahap sebelumnya saya urai. Saya berharap beberapa akar yang menjalar ke sebelah kanan ini saya pengen memaksimalkan untuk pembengkakan pembesaran dulu, karena di awal tadi sudah saya sampaikan memang untuk ke depan ini area akar di seputaran sini akan saya tampilkan di atas bibir pot kurang lebihnya sekian, tapi tidak menutup kemungkinan nanti bisa turun lagi. Kita lihat kondisi nanti seperti apa untuk bahan ini. Nah, ini sampai sini nanti, bahkan mungkin ke depan kalau akar-akar yang baru ini nampak terlihat masih muda ya setelah bongkar, biar nanti agak sedikit tua seperti di atas, sama halnya nanti warna ini karakternya seperti batang utama. Bisa juga nanti akan saya pemberian alur ringan hanya kulitnya saja. Nah, kita lihat nanti seperti apa ke depan. Insya Allah akan selalu saya update untuk teman-teman bahan ini seperti apa kalau bahan ini masih bertahan ya. Oke, untuk di pengerjaan akhir seperti biasa kalau saya proses mengerjakan bahan seperti ini biasanya karena ini saya proses lagi, dan hati-hati untuk teman-teman untuk melakukan proses seperti ini, usahakan untuk kondisi di atas kalau bisa subur ya, jangan tanpa terkena hama, dan apalagi kalau dicangkok jangan ya, karena akan kalau dicangkok otomatis di atas mengeluarkan akar baru, akan mengganggu kita berproses memaksimalkan bahan dasar di bawah. Di pengerjaan akhir seperti biasa, setelah saya melakukan proses pembuatan alur ringan, walaupun alur ringan ataupun agak sedikit ekstrim seperti ini dalam, akan saya lakukan pemberian pupuk. Nah, kalau teman-teman pengen cepat untuk berproses seperti ini menjadi karakter yang seperti pada contoh yang sudah jadi di atas seperti ini, alur-alur ringan seperti ini sama ya, alur ringan ini dulu prosesnya sama seperti yang di bawah di sini. Kalau teman-teman punya dana lebih
bisa dikasih pupuk yang bagus. Nah, bisa pakai NPK Mutiara atau teman-teman mungkin ada rekomendasi pupuk yang lain, bisa, biar cepat untuk berproses kita memaksimalkan bahan dasar ini. Nanti akan saya beli untuk NPK Mutiara di area seputaran pinggiran saja, di area pinggir mepet dinding ground. Nah, kemudian akan saya lakukan penimbunan pakai full pasir radu kali saja sama sekam, lalu akan saya siram pakai pupuk cair. Nah, bagaimana pembuatan pupuk cairnya pernah saya update untuk teman-teman, nanti teman-teman bisa komen-komen di bawah deskripsi, atau insya Allah bisa saya lampirkan linknya di bawah deskripsi, bagaimana tip membuat pupuk cair dengan biaya yang sangat irit sekali. Sudah saya lakukan pemberian pupuk NPK Mutiara, dan di depan tadi sudah saya sampaikan ya, saya akan perlihatkan akar di area seputaran sini. Untuk teman-teman saya sarankan pemberian NPK Mutiara, takarannya hati-hati ya, karena NPK ini dosisnya agak sedikit lumayan ya. Saya pakai yang 16 untuk NPK Mutiaranya. Kalau teman-teman pemberiannya oper banyak, usahakan penyiramannya setiap sore hari, karena panas akan mengakibatkan kematian pada akar yang masih muda. Nah, di sini saya setelah pemberian NPK saya lakukan penimbunan pakai media tanam. Ini pasir radu kali, saya campur sekam yang sudah lapuk. Ini skamnya saya timbun sudah lama, ada 6 bulan setelah saya cari. Kemudian saya lakukan penyiraman full nyampe area media tanam ini, bahkan nyampe ke dasar dinding ground itu airnya keluar. Nah, ini saya setelah seperti ini akan saya lakukan penyiraman pakai pupuk cair. Kenapa saya siram full dulu untuk keseluruhan media tanam di area dinding ground, biar tembus sampai di tanah. Di saat kita penyiraman pakai pupuk cair buatan sendiri, biar cepat merata ke area media tanam. Ini memang saya operkan untuk pupuk, biar untuk mempercepat untuk pembentukan bahan dasar akar yang terekspos di sini. Untuk proses selanjutan membuat bahan dasar memaksimalkan akar yang terekspos ini selesai. Paling ini nanti besok ya, karena ini tadi saya siram full terus basah untuk keseluruhan akar. Akan saya beri salep kambium pada beberapa luka ringan yang saya proses tadi. Nah, untuk teman-teman mungkin apa yang saya sampaikan ini tadi ada kurang atau salah kata yang kurang pas untuk teman-teman, saya mohon maaf, karena di sini saya juga masih banyak belajar. Insya Allah ke depan untuk bahan ini kalau masih bertahan akan selalu saya update untuk teman-teman. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin belum bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan saya belum bisa menanggapi satu persatu. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi, semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya. Dari saya di channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.